Membahas ya tentang bagaimana memperbaharui hati kita ya. Jadi ulama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau ya Ighatsul Lahfan dan Al-Fawaid, beliau mengatakan ya, carilah hatimu di 3 tempat. Nah, yang pertama saat engkau membaca Al-Qur'an dalam majelis zikir atau majelis ilmu ya, dan ketika engkau sendirian di waktu malam. Nah, jika engkau tidak menemukannya di tempat-tempat itu, maka mohonlah kepada Allah agar Dia memberimu hati, karena engkau tidak memiliki hati. Nah, jadi menurut ulama ini ya, ketika kita baca Quran misalnya, kok kita nggak bisa tersentuh ya dengan ayat-ayat Allah misalnya ya, tidak menambah keimanan kita, tidak bergetar misalnya. Nah, atau kita tidak merasa dekat ya dengan Allah, maka ini dikatakan tadi ya, kita perlu minta hati yang baru. Jadi ibaratnya hati kita itu ternyata sakit ya ibu-ibu ya. Nah, jadi 3 tempat ini harus kita cari hati kita, apakah hadir ya hati kita saat kita membaca Quran ya, saat kita di majelis ilmu, di majelis zikir, atau saat kita berzikir ya, kemudian atau saat kita sendirian di waktu malam, apakah hati kita hadir di situ ya. Nah, jika ketiga tempat ini hati kita tidak ada ya, tidak hadir, lalai ya, tidak ingat ya, tidak hadir, maka menurut ulama ini tanda-tanda ya hati yang mati ya, hati yang sakit ya, bahkan dianggap tidak memiliki hati. Nah, sehingga perlu meminta hati yang baru ya kepada Allah. Nah, dalam artian di sini kita harus memperbaharui hati kita ya. Hati kita sedang bermasalah ya. Nah, jangan kalau sakit fisik saja kita sibuk kadang ya mencari obat, tapi kita lalai mengobati hati kita. Padahal kalau fisik ya, mau sesakit-sakitnya, fisik ini tidak dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya. Fisik kita akan kita tinggal bahkan dikubur ya, fisik kita akan tertinggal di dunia, jasad kita. Namun yang kembali kepada Allah itu hanyalah hati kita ya, amal ibadah kita. Nah, hati kita kalau masih sampai sakit tadi ya, bermasalah, banyak penyakit hati menghadap Allah, maka tentu akan jauh ya dari ridha Allah. Nah, ini justru lebih berbahaya sebenarnya ketika penyakit hati ini sampai kita bawa mati ya. Nah, jadi harusnya sebagai umat yang memiliki iman ya, kita harus sungguh-sungguh waspada terhadap penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit hati ini jangan sampai kita bawa ya ketika menghadap Allah. Jadi hanya kalbun salim nanti ya, hati yang selamat ya, hati yang bersih, hati yang sehat ya, yang bisa bertemu dengan mendapatkan rahmat serta ridha Allah. Nah, jadi kita perhatikan tadi ada 3 tempat ya saat membaca Al-Quran. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan ya bacaan Quran, atau saat kita mentadaburi Al-Quran, saat memahami maknanya, saat mencoba membaca tafsir, terjemahnya ya. Nah, maka harusnya ya, kalau hati kita masih hidup, maka kita akan tersentuh ya dengan ayat-ayat tersebut. Harusnya kita merasa bergetar ya ketika mendengar ayat azab, misalnya kita merasa takut. Kemudian kalau kita mendengar ayat-ayat tentang surga, kita semangat misalnya ya. Maka ini tanda-tanda hati yang hidup. Nah, terus kita merasa harusnya dekat ya dengan Allah, sehingga kita akan betah ya harusnya bersama Al-Quran. Nah, membaca tuh rasanya nikmat ya, tidak pengen buru-buru gitu ya. Rasanya senang, bahagia hati. Nah, maka ini tanda-tanda hati yang hidup ya. Dan sebaliknya, kalau saat membaca Quran ya kita tidak betah, pengen cepat-cepat selesai misalnya ya. Nah, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah, maka itu tanda hati yang keras tadi ya, bahkan bisa dikatakan hati yang mati. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka. Nah, jadi ini ciri-ciri kalau hati kita masih sehat ya, masih hidup,
maka harusnya kita ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan bergetar hati kita ya, kemudian bertambah iman kita dengan bacaan Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua tadi ya, saat berzikir. Nah, saat kita berada di majelis zikir ataupun kita berzikir sendirian misalnya, atau saat kita ya seperti ini ya di dalam majelis ilmu. Nah, ini tempat kedua yang harus kita cari hati kita. Apakah hati kita hadir ya di majelis ini? Kemudian kita mengingat Allah ya, kemudian dari nasihat-nasihat yang kita baca ini ya dari kitab Imam Ibnul Qayyim ini kita mendapatkan hikmah ya, maka itu tandanya hati kita masih hidup. Nah, ketika hati kita justru tenang ya, senang di majelis zikir, di majelis ilmu, kita merasa tersentuh dan tidak bosan kita untuk menuntut ilmu, kemudian kita senang tadi mengingat Allah, maka itu tanda hati yang hidup ya, tanda hati yang sehat. Sebaliknya ya, ketika kita pengen buru-buru cepat selesai gitu ya di pengajian, berzikir itu nggak betah lama-lama, misalnya bosan gitu ya, pengen cepat selesai, pengen segera urusan dunia yang lain misalnya, maka ini hati-hati ya, tanda hati kita telah tertutup oleh dunia. Karena hati kita ini tidak bisa ya dikuasai oleh dua, hanya salah satu yang bisa menguasai. Kalau kita dominan mencintai akhirat ya, maka dunia itu akan kalah. Dan sebaliknya, kalau di hati kita dominan cinta dunia, maka yang akhirat akan kalah. Yaitu tadi ciri-cirinya bosan ya, di pengajian zikir tidak tahan lama gitu ya. Nah, hati-hati. Jadi ini tanda hati yang mati tadi ya, hati yang tertutup oleh dunia. Di dalam hadis riwayat Muslim ya, nomor 2700, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk berzikir kepada Allah kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Rahmat meliputi mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan malaikatnya. Nah, jadi Masya Allah ibu-ibu ya, kita berada di majelis ilmu seperti ini, Allah berjanji ya bahwa Allah akan menurunkan ya malaikat tadi dengan jumlah yang sangat banyak, dan malaikat ini memohonkan rahmat ya untuk kita. Nah, serta kita disebut-sebut Allah ya, nama-nama kita di hadapan malaikat. Jadi Allah sangat bangga, sangat senang ya kepada hamba-hambanya yang berada di majelis ilmu ya, majelis zikir. Nah, tapi kalau kitanya yang tidak senang ya, kitanya bosan, berarti hati kita yang bermasalah ya. Karena kalau hati yang hidup tadi, hati yang sehat, harusnya kita betah ya berlama-lama di majelis zikir, di majelis ilmu. Nah, kemudian tempat yang ketiga yang harus kita cari hati kita. Jangan sampai di 3 tempat ini tidak ada, berarti kita perlu hati yang baru tadi ya, dalam artian hati kita sedang sakit parah ya, bahkan mungkin mati, maka kita harus perbaharui hati kita ya, supaya kembali hidup. Nah, saat sendirian ya di waktu malam, ketika jauh dari keramaian ya, saat kita dalam keheningan, apakah saat kita sendiri itu kita ingat kepada Allah? Apakah kita rindu berdoa atau malah kosong dan lalai atau dalam kelalaian? Nah, jadi di dalam Quran surah Ali Imran ayat 191 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang berzikir kepada Allah sambil duduk, sambil berdiri, sambil berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, jadi dalam kesendirian kita harus introspeksi, apa sih yang kita pikirkan kalau kita sedang sendirian. Nah, kalau kita sendirian masih ingat ya tentang Allah, tentang ciptaan Allah ya, kemudian kita rindu bertemu Allah, kemudian kita berzikir di situ ya, maka hati kita berarti masih penuh dengan cahaya iman, masih hidup. Nah, tapi kalau lagi sendiri misalnya ya, yang kita pikirkan dunia terus misalnya ya, tidak ingat sama Allah ya,
malah kita misalnya dalam maksiat. Nah, kalau sendiri tuh misalnya nggak malu-malu kita bermaksiat, menonton misalnya yang pornografi kah atau apa misalnya ya, kita akses konten-konten negatif yang gibah lah apa gitu ya, kita tidak ada filternya, tidak sadar ya kalau diawasi Allah, maka ini sangat berbahaya, tanda-tanda hati kita kosong ya, kering dari cahaya iman, tanda-tanda hati yang mati tadi, hati yang sakit ya. Nah, jadi inilah ya, ada 3 tempat yang harus kita hadirkan ya hati kita. Kalau sampai 3 tempat ini saja tidak hadir, maka kita harus waspada ya dengan penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Nah, jadi banyak penyakit hati, nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi tadi kita ingat tempat yang pertama yaitu saat membaca Al-Quran, yaitu harus hadir hati kita. Jadi kalau perlu kita baca Al-Quran sambil nanti baca terjemahnya ya, supaya kita tahu apa sih isi dari ayat-ayat yang kita baca, apa yang Allah inginkan ya, apa yang Allah beritakan kepada kita untuk menjadi petunjuk ya dalam kehidupan kita, untuk menjadi pengingat ya dalam menjalani kehidupan ini. Jadi bukan hanya banyak-banyakan membaca ya, tapi kita yang penting Al-Quran ini bisa diamalkan ya. Walaupun satu ayat misalnya kita pahami maknanya, kita ingat-ingat itu apa pesan Allah dari ayat tersebut dan kita amalkan. Itulah maksud Allah menurunkan Al-Quran ya, agar Al-Quran ini dipahami, diamalkan ya. Nah, kemudian yang kedua, saat tadi di majelis ilmu ya, atau saat di majelis zikir, atau saat kita berzikir, termasuk juga saat kita sholat misalnya ya, saat kita beribadah, kalau kita pikirannya kesana kemari ya, tidak ingat misalnya bahkan rakaat sholat lupa misalnya, nah berarti tanda-tanda hati kita bermasalah ya. Jadi segera kita bertobat ya dengan istighfar perbanyak, kemudian kita ingat-ingat dosa apa sih yang masih ada di dalam diri kita ya, sehingga menghalangi hati kita untuk mengingat Allah. Nah, jadi penyakit hati itu banyak ya ibu-ibu, ada syirik ya, riya ya, kemudian takabur, suka gibah, misalnya sombong ya, atau misalnya iri, dengki, hasad ya. Penyakit-penyakit hati itu ya kalau masih ada, itulah yang membuat kita lalai ya dalam ibadah kita ya, untuk mengingat Allah. Jadi harusnya kalau hati yang bersih, kita tidak terhalang ya dari mengingat Allah. Kemudian tempat yang ketiga tadi, saat kita sendiri. Nah, ini terkhusus ya di waktu malam misalnya. Kalau kita sendiri, apa yang kita pikirkan? Nah, ini menjadi introspeksi kita. Kalau kita sendiri, kita senangnya berzikir, memikirkan tentang ciptaan Allah, memikirkan dosa-dosa kita bertobat, memikirkan apa sih bekal kita sudah cukup belum misalnya. Kalau kita nanti meninggal tidak lama lagi, walau alam, apakah kita sudah cukup, apa yang sudah kita siapkan, hitung-hitung, menghisap diri, itu harusnya yang kita lakukan ya ketika kita dalam kesendirian, berarti kita waktu yang sangat dekat ya dengan Allah. Nah, saat kita berdua dengan Allah itu, apakah kita benar-benar di situ menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, yaitu memohon ampun ya, kemudian berdoa yang terbaik ya, harusnya itu yang kita lakukan ketika kita dalam kesendirian. Nah, maka carilah hatimu tadi ya, kalau ketika di 3 tempat itu tidak kita temukan. Kemudian kita mohon ya kepada Allah agar Allah menghidupkan hati kita kembali, karena hati itu berarti telah tertutup oleh dosa dan kelalaian. Maka hati kita sakit tadi ya. Nah, sakit penyakit fisik itu juga kalau parah ya, kita pasti sibukkan cari obat ya. Harusnya kita lebih waspada lagi tadi ketika sakit hati kita ya, iman kita yang bermasalah. Karena iman kita ini akan kita bawa sampai mati bertemu Allah. Kalau masih kondisi sakit ya, masih banyak dosa tadi ya, maka akan berbahaya, hisapnya akan berat ya di sisi Allah. Sedangkan sakit fisik ya itu sudah selesai ya, ketika kita meninggal fisik kita tinggal ya, dikubur ya, tidak bersama kita lagi. Kita akan dapat fisik yang baru nanti di yaumil akhir ya. Tapi hati kita inilah yang terus akan bersama kita ya sampai di yaumil akhir nanti. Karena itu ini menjadi kewaspadaan kita ya untuk mencari hati kita di 3 tempat supaya
menandakan tadi apakah hati kita masih hidup ya, masih sehat. Di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 17 Allah berfirman yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat kami agar kamu memahami. Nah, jadi menurut ulama ya, dari ayat tersebut ditafsirkan bahwa sebagaimana bumi yang mati itu bisa hidup kembali ya dengan hujan ya. Begitu juga hati yang mati pun bisa hidup. Bisa hidup hati kita yang tadi tidak kita temukan ya di 3 tempat, hati yang telah mati tadi itu bisa hidup kembali, yaitu dengan Al-Quran ya, dengan zikir, dengan taubat. Nah, jadi kalau hati kita bermasalah tadi, maka kita segera ya berbanyak ya dengan membaca Al-Quran, mentadaburinya ya, memahami ayat-ayat Al-Quran, banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran ya, kemudian perbanyak zikir dan juga tentunya bertobat ya, mengevaluasi muhasabah apa dosa-dosa selama ini. Apakah kita masih suka menggibah misalnya? Apakah kita suka iri dengki melihat kesuksesan orang lain misalnya? Atau kita sukanya upload di sosmed dalam rangka berbangga ujub misalnya, atau kesombongan. Nah, ini berarti masih ada penyakit di dalam diri kita, maka harus segera kita tobati. Nah, berikut ya adalah ciri-ciri ya hati yang buruk ya berdasarkan Al-Quran maupun hadis. Hati, kata menurut Rasulullah ya, bahwa pusat ya rohani, pusat kehidupan rohani manusia. Maka bila rusak ya hati itu, maka seluruh amal ikut rusak. Jadi makanya penting sekali ya, mengapa tentang hati ini kita prioritas kita harus pelajari ya, kita pahami supaya kita bisa mendeteksi hati kita. Jangan kita biarkan kalau ada tanda-tanda hati kita rusak. Karena ini adalah ibarat di dalam Rasulullah bersabda ya, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Nah, jadi hati kita inilah yang menentukan nilai kita di hadapan Allah. Baik atau tidaknya kita itu yang dilihat hatinya, bukan fisik kita ya, bukan jabatan kita, bukan kekayaan, tapi hati kita. Apakah hati kita benar, tulus, ikhlas ya dalam beribadah? Apakah benar hati kita bersih dari sifat-sifat tercela? Maka itulah yang dilihat Allah ya. Hati yang bersih ya itulah yang akan mendapatkan rahmat dan ridha Allah. Nah, sekarang kita melihat ya ciri-ciri hati yang buruk. Yang pertama, sulit menerima kebenaran atau nasihat. Jadi kalau tidak senang ya kalau ke pengajian itu kayaknya banyak menyinggung, misalnya suka tersinggung dan tidak senang. Nah, tapi kalau tersinggung tapi membuat kita sadar, misalnya kita mau bertobat, itu sih nggak masalah ya. Tapi kalau justru membenci misalnya, nggak mau lagi ngaji, kayaknya bikin hati saya nggak nyaman gitu. Nah, harusnya kita kalau merasa hati kita memang bermasalah, kita bertobat ya, bukan menjauhi majelis ilmu. Nah, ini ciri-cirinya, ini berarti hati kita sedang sakit ya, sedang buruk kondisinya ketika sulit menerima kebenaran dan nasihat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 74, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Nah, jadi kalau tadi ya hati yang tidak mau menerima nasihat ya, tidak mau mendengarkan kebenaran, maka hatinya keras kata Allah seperti batu, bahkan bisa lebih keras lagi. Nah, kemudian ciri yang kedua ya, hati yang buruk ini lalai dari mengingat Allah. Jadi jarang berzikir ya. Jadi kalau lebih banyak dunia yang ada di pikirannya ya, lalai mengingat Allah. Nah, harusnya dalam setiap kesempatan tadi ya, mau kita duduk, mau berdiri, mau berbaring, sambil kita melakukan apapun ya, sebenarnya kita bisa mengingat Allah di situ. Sambil berjualan misalnya, ketika kita berjualan dengan jujur, dengan amanah ya, sesuai sunnah, sesuai yang disyariatkan Rasul, maka itu juga bagian dari mengingat Allah. Tapi kalau
kita tinggalkan ya dalam bekerja, kita benar-benar lupa misalnya, maka nggak peduli mau curang, mau menipu misalnya, berarti ini tanda-tanda hati yang buruk. Nah, jadi harusnya selalu ya kita mengingat Allah itu dalam setiap kondisi, kapanpun, dimanapun. Nah, Allah berfirman dalam Quran surat Taha ayat 124, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Nah, jadi justru ya kalau kita lalai dari mengingat Allah, itu hati akan semakin sempit ya, kehidupan semakin sulit. Jadi kalau selama ini kita sering stres, misalnya galau ya, masalah tuh kok kayaknya pusing ya, kalau banyak masalah berarti kita kurang berzikir ya. Nah, perbanyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, istighfar ya, salawat. Baca aja zikir-zikir itu, maka Allah berjanji kalau kita sering mengingat Allah, maka akan diberikan kebaliknya ya, kehidupan yang lapang ya, hati yang lapang, hati yang bahagia. Nah, kemudian ciri yang ketiga ini ya, hati yang buruk ini cenderung pada maksiat dan dosa. Jadi hati yang kotor itu senang pada hal-hal yang diharamkan dan malas ya dalam kebaikan. Jadi malas sekali ya ke tempat-tempat yang baik ya. Ngaji malas, misalnya sukanya yang diharamkan, tempat-tempat kotor ya, yang maksiat. Itu tanda hati yang buruk. Kemudian yang keempat ya, tandanya tertutup dari petunjuk. Nah, jadi di dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, jadi semakin ya banyak maksiat, itu akan tertutupi hati. Semakin sulit menerima hidayah ya, petunjuk. Jadi semakin malas ya melakukan kebaikan. Nah, karena itu hati-hati kalau kita selama ini malas ya melakukan kebaikan ya, kalau panggilan azan itu kok kayaknya beban gitu ya dengar azan, maka tanda-tanda hati kita tadi tertutup ya oleh dosa-dosa. Jadi segeralah kita untuk bertobat tadi ya. Kemudian ciri yang kelima ya, hati yang rusak itu hati yang ada penyakit ya, seperti tadi iri dengki, hasad ya. Kalau lihat orang senang itu kayak panas gitu ya, kayak nggak senang. Nah, ini bahaya nih. Harusnya kita karena kita ridho ya dengan takdir Allah, maka setiap melihat orang dapat rezeki lebih misalnya, kita harusnya turut senang, karena kita yakin Allah maha adil ya. Mengapa tidak dikasih ke kita ya, berarti memang bukan terbaik buat kita misalnya. Jadi kita tidak perlu hasad, iri, dengki ya. Kalau ada iri, dengki, berarti kita tidak ridho dengan takdir Allah ya. Maka itu juga sangat besar ya dosanya di sisi Allah ya. Hasad, iri, dengki ini bahkan seperti ini ya, api yang memakan kayu bakar. Jadi lama-lama pahala-pahala kita tuh habis ya akibat sifat hasad ini. Jadi hati-hati sekali ya, jangan sampai ada hasad, iri, dengki dengan orang lain. Maka itu kita jagalah ya mata kita, jangan terlalu sering lah lihat-lihat misalnya medsos apa ya yang membuat muncul kadang penyakit-penyakit ini ya, karena kebanyakan lihat hal-hal yang nggak perlu ya. Nah, kita batasi lah ya. Kalau medsos itu kadang lihat status orang bikin iri, dengki, hasad, berarti hati-hati. Lebih baik kita membatasi. Kalau memang memicu rasa iri, dengki ya, kita nggak usah lah ya lihat-lihat seperti itu misalnya. Lebih baik kita baca Quran, berzikir ya, kita manage hari kita ini, nggak manage setiap menit, setiap detik ya, bagaimana sejam ke depan kita tidak melihat hal-hal yang negatif misalnya. Bagaimana kita berjuang sejam kemudian untuk berzikir, untuk membaca Quran misalnya. Jangan gatal nonton-nonton apa misalnya yang membuat muncul penyakit iri, dengki, tadi hasad ya. Kemudian rasa sombong ya. Nah, dan hati yang keras tadi ya, yang ada tidak mau ya menerima nasihat misalnya. Nah, maka hadis riwayat Muslim ya nomor 91, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Nah, jadi kalau ada kesombongan walaupun sedikit ya, tidak akan bisa masuk surga. Jadi kita itu ya
Walaupun ya semua orang beriman, selama imannya masih ada itu pada akhirnya akan masuk surga. Tetapi setelah bersih ya ibu-ibu, jadi masuk surga itu benar-benar tidak ada dosa sedikit pun. Sampai semuanya bersih baru kita bisa masuk surga. Makanya melewati dulu terminal-terminal penyucian diri ya. Penyucian diri kita itu yaitu di dunia ini dikasih Allah sakit, dikasih Allah musibah, ujian, supaya dosa-dosa kita itu berguguran. Asal kita ikhlas, ridho ya dengan ketentuan Allah. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kemudian kita mengeluh misalnya dengan sakit, malah berprasangka buruk sama Allah, maka rugi. Sakit tetap sakit, dosa tetap ada. Nah sebaliknya, kalau kita ikhlas ya, kita ridho dengan penyakit, dengan musibah, maka itu Masya Allah ya, dosa-dosa itu berguguran. Karena Allah inginkan kita itu berjalan di muka bumi sampai tidak ada lagi dosa sebiji sawi pun. Saking Allah cintanya, Allah tidak ingin mengazab kita. Makanya kita dibersihin di dunia ini sampai bersih. Tapi ya kalau hati kita keras tadi ya, justru tidak mau ya menerima takdir Allah, justru protes misalnya sama Allah, berprasangka buruk, malah misalnya pergi ke dukun dan lain-lain ya, nauzubillah min zalik ya. Penyakit tetap tapi dosa tidak gugur ya. Jadi itu cara Allah membersihkan kita supaya ketika kita menghadap Allah itu benar-benar bersih. Nah kalau belum bersih juga di dunia, masih ada sakaratul maut ya, itu makanya sakitnya luar biasa ya. Sakaratul maut itu sesuai dengan dosa-dosa kita. Kalau dosa kita masih banyak, makanya tambah sakit. Nah kalau yang dosanya bersih ya bisa jadi sudah nggak ada dosa, sakaratul mautnya juga dimudahkan. Nah kalau masih belum habis, masih ada alam barzah. Di kubur itu juga ada siksa kubur. Itu kalau masih belum bersih. Nah kalau masih belum bersih juga, nanti di yaumil ba'ats, hari pembangkitan ya. Hari pembangkitan berkumpul di padang mahsyar, itu juga akan sesuai dengan dosa-dosanya. Ada yang keringat itu sampai tenggelam di dalam keringatnya, ada yang di tempat VIP, tergantung. Jadi itulah cara Allah membersihkan kita sampai benar-benar tidak ada dosa sedikit pun, baru bisa ke surganya Allah. Nah tapi kita bisa berusaha di dunia ini karena Allah Maha Pengampun ya. Allah akan menghapus dosa mau sebanyak buih di lautan, kata Allah, selama kita bertobat di dunia ini sebelum ruh itu ke tenggorokan kita. Kalau ruh sampai tenggorokan maka tobat sudah tidak diterima. Jadi kalau kita masih sehat ini ya, masih hidup, ini masih banyak kesempatan kita minta ampun seluruh dosa-dosa kita sampai tidak ada lagi dosa. Masih bisa kita usahakan dengan taubatan nasuha, dengan sungguh-sungguh tidak mengulangi lagi ya. Maka inilah kesempatan kita ya, termasuk kita hadir di majelis ilmu. Ini juga salah satu cara kita membersihkan dari dosa-dosa. Karena Allah berjanji ya, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu akan Allah ampuni dosa-dosanya. Nah jadi kita juga berharap ya, dengan terus semangat ya hadir di majelis ilmu ini, cara kita untuk membersihkan diri kita juga dari dosa-dosa yang mungkin lalai kita tobati. Nah kemudian ciri yang terakhir dari hati yang buruk ini adalah tidak tenang ya, sukanya gelisah ya, kemudian benci terhadap kebaikan, hatinya jauh ya dari Allah, dan tidak memiliki ketenangan sejati. Nah jadi kalau hati kita selama ini mudah gelisah ya, tidak tenang, tidak suka dengan yang kebaikan, benci ya, berarti tanda-tanda hati kita sedang sakit, hati kita sedang bermasalah. Nah sekarang bagaimana cara untuk mendapatkan ya hati yang baru ya, hati yang bersih, hati yang lembut, yang disebut dengan qalbun salim ya, yaitu hati yang selamat ya. Hati yang selamat dari syirik ya, tidak ada syirik menyekutukan Allah ya. Tidak ada sifat hasad ya, tidak ada sifat ria, tidak ada kebencian ya, hati yang lapang. Maka inilah hati yang nanti akan diterima Allah ya pada hari kiamat. Di dalam Quran surah Asy-Syura ayat 88 sampai 89, Allah berfirman yang artinya, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Nah jadi
Kita tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain ya, karena tidak ada yang bisa menolong kita, termasuk harta kita, keluarga kita. Kita hanya sendiri nanti menghadap Allah. Apa yang bisa menolong kita yaitu hati yang selamat, qalbun salim, hati yang bersih. Bersih dari dosa-dosa syirik, dari hasad, dari riya, tadi dari kebencian, dari sombong, dari sifat-sifat tercela. Nah, caranya yang pertama tentunya bertobat dengan sungguh-sungguh ya, taubatan nasuha. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi kita sungguh-sungguh perbanyak istighfar ya, perbanyak tobat. Kalau perlu kita setiap malam itu sholat tobat lah setelah maghrib, misalnya minimal 2 itu kita niatkan untuk meminta ampun ya atas seluruh dosa-dosa kita, mulai kita balik ya, itu dosa semua tuh kalau kita melakukan keburukan ya. Mulai dari kita balik, itu kapan kita balik, berarti disitulah tercatat semua apa yang kita lakukan. Dosa itu akan mendapatkan azab dan sebaliknya kebaikan akan mendapatkan pahala ya. Nah, jadi kita bertobat ini sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua caranya perbanyak zikir ya dan mengingat Allah. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi setiap kesempatan kita berzikir, jangan pernah tinggalkan zikir. Mau sedang berkendaraan, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, istighfar, ataupun sholawat, apapun yang kita ingat ya, perbanyak. Maka ini juga cara untuk membersihkan ya hati kita. Kemudian yang ketiga, kita lakukan rajin membaca dan mentadaburi Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kita program benar ya, setiap hari. Kalau bisa minimal 1 juz ya kita baca, itu istiqomah. Kalau hari ini nggak terbaca, besoknya 2 juz kita ikop diri kita misalnya ya. Jadi kita sungguh-sungguh supaya inilah nanti menjadi bekal kita di akhirat ya. Kalau ditanya apa yang sudah kita siapkan, kita udah istiqomah misalnya baca 1 juz. Nah, kalau itu bisa istiqomah maka bisa menjadi amalan andalan. Tapi kalau tidak, belang-belang, kadang ngaji, kadang enggak misalnya ya, enggak bisa nanti menjadi penguat kita ya menghadap Allah. Jadi harus ada amalan-amalan istiqomah ya yang rutin setiap hari kita lakukan, kondisi apapun tidak pernah kita tinggalkan ya. Maka ini nanti yang Masya Allah ya akan membuka pintu-pintu surga nanti. Nah, jadi Al-Quran ini bukan hanya kita baca tilawah, tapi kita pahami maknanya, minimal baca terjemahnya ya, entah 1 halaman sehari ya, atau minimal 1 ayat lah dari ayat Quran itu kita baca artinya sambil kita pahami. Maka Masya Allah ya, di dalam Quran surah Yunus ayat 59 Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Nah, jadi Masya Allah ya, Al-Quran ini akan menyembuhkan ya, bukan hanya sakit fisik, bukan hanya sakit hati di dalam hati, tapi juga fisik ya, semua. Namanya penyembuh itu semua. Kalau kita yakin ya, apapun penyakit itu bisa sembuh ya, Allah Maha Penyembuh. Kita harus yakin minta tolong kepada Allah. Dengan Al-Quran ini ya, dengan ayat-ayat Quran, insya Allah ya, dengan kuasa Allah tidak ada yang tidak mungkin ya. Makanya Allah berjanji di sini bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh ya bagi berbagai macam penyakit. Nah, kemudian yang keempat, menjauhi dosa dan maksiat. Nah, jadi kita sungguh-sungguh ya, kalau tahu itu dosa, maksiat, kita lawan ya hawa nafsu kita untuk tidak melakukannya. Karena dosa inilah yang membuat hati itu gelap ya, keras. Semakin banyak dosa, hati itu semakin hitam ya, semakin keras ya, semakin tertutup tadi dari hidayah ya, dan semakin malas seorang beribadah ya, semakin banyak maksiat. Kemudian yang kelima, bisa kita perbaiki hati kita dengan bersedekah ya, berbuat baik. Nah, hadis riwayat Tirmizi nomor 2616, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Nah, jadi kalau kita nih kena musibah ya, banyak masalah, penyakit, berarti tanda-tanda banyak dosa sebenarnya yang ingin Allah ampuni.
Nah, maka kita perbanyak juga sedekah ya untuk membantu memadamkan dosa-dosa kita ya, supaya dosa kita cepat berguguran, supaya kalau kita sakit itu nggak lama-lama ya, berarti kurang sedekah kita itu ya. Jadi Masya Allah ya, ada pengalaman seseorang itu ya yang diponis penyakit ya, dia harus operasi. Tapi kata dokter 50-50 ini antara hidup ataupun kalau antara meninggal ya, kalaupun hidup itu mukjizatnya sangat jauh gitu ya. Dia diponis harus operasi, biayanya tuh 70 juta ibu-ibu ya. Tapi bapak ini ya, karena dia merasa kemungkinannya kecil, sudahlah dia pasrah saja. Akhirnya 70 juta itu dia sedekahkan. Masya Allah ya, ternyata Allah sembuhkan penyakitnya sampai dokternya bingung, kok hilang gitu ya penyakit bapak yang harusnya dioperasi gitu. Ternyata Masya Allah itu sedekah ya, yang benar-benar ikhlas, dia ikhlaskan sudahlah dia serahkan hidupnya. Ternyata alhamdulillah ya, Allah sembuhkan ya melalui sedekah ini. Jadi jangan lupakan ya, sedekah ini Masya Allah ibu-ibu ya, salah satu cara kita untuk memadamkan ya dosa-dosa kita tadi, seperti air memadamkan api. Jadi menggugurkan ya dosa-dosa kita. Nah, kemudian yang keenam, berkumpul dengan orang soleh dan majelis ilmu. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, nomor 4833, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Nah, jadi hati-hati sekali, teman ini sangat mempengaruhi kita ya. Kalau teman kita sukanya menggibah ya, sedikit banyak akan kecipratan tuh ya, ikut gibah biasanya. Nah, kalau teman kita mengingatkan yang kebaikan ya, insya Allah kita juga akan segan ya, dan kita juga berusaha untuk baik. Karena itu hati-hati ya dalam berteman. Kalau teman yang buruk itu pasti akan mempengaruhi kita juga menjadi buruk, dan sebaliknya teman yang baik itu akan membawa kebaikan. Sehingga di sini kita diperintahkan untuk banyak-banyak ya berkumpul dengan orang-orang soleh ya di majelis ilmu. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana untuk membersihkan hati kita, maka kita harus ikhlas ya dalam setiap amal perbuatan kita. Karena ketika hati yang tidak ikhlas ini ya, yang kotor ya, misalnya beribadah karena pengen dipuji, karena pengen ria atau ada pamrih dunia, maka hatinya masih kotor ya, tidak bisa ya untuk qalbun salim tadi ya, untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kita harus benar-benar ikhlas ya dalam setiap amal perbuatan kita. Jadi jangan beramal hanya karena pamrih tadi ya, pengen dilihat orang, pengen dianggap baik dan lain-lain. Tapi semata-mata kita melakukan apapun hanya Allah yang kita tuju, ridha Allah, tidak ada yang lain. Nah, sehingga di sini hati yang baru itu tadi bukan berarti hati yang berbeda ya secara fisik, melainkan hati yang berubah ya menjadi hati yang hidup, hati yang lembut, bersih ya, dekat dengan Allah ya, bersih dari penyakit-penyakit di hati ya. Maka hati inilah nanti yang bisa menuntun pemiliknya ya menuju ridha Allah dan surga Allah. Nah, terakhir di dalam dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3419, Nabi senantiasa ya berdoa ini ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu hati yang bersih dari kemunafikan, ria dan dendam. Dan paling sering beliau juga berdoa di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2140, ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah, inilah doa yang paling banyak ya Rasulullah ucapkan setiap hari ya, dalam rangka menjaga hati ini ya, karena hati ini memang bolak-balik ya, kadang turun ya, kadang semangat, kadang tiba-tiba turun tadi ya semangatnya beribadah, kadang malas. Nah, maka dari itu kita senantiasa berdoa supaya senantiasa hidup, senantiasa dalam semangat tadi, dalam kebaikan di atas agama Allah ya. Demikian,
Wallahu a'lam bishawab. Segala kurangnya saya mohon ampun ya kepada Allah dan minta maaf juga kepada ibu-ibu. Akhirul kalam, marilah sama-sama kita tutup ya dengan berdoa, membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis.